Assalamualaikum guys. Selamat datang di channel YouTube Binormal Not Psycho Kakak Yusuf. Channel Binormal Not Psycho ini adalah channel yang berkaitan dengan psikologi. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan di muka bumi ini akan dikaitkan dengan psikologi. Bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, mari tekan like, subscribe, dan loncengnya ya. Nanti kalian akan selalu mendapatkan video yang terbaru. Seperti yang sudah Kakak Yusuf janjikan sebelumnya. Maka video ini akan membawa kita ke pasar daging segar dan pasar ayam yang ada di Pasar Al-Mahirah, Banda Aceh. Untuk yang vegetarian atau orang yang tidak mengkonsumsi daging, mohon kalian skip video ini ya. Karena video ini bertujuan untuk berbagi info mengenai pasar daging di Banda Aceh. Sesuai dengan judul video yaitu gulai ayam dan bebek kota Biren Aceh. Maka Kakak Yusuf juga akan berbagi resep bagaimana cara memasak gulai bebek Biren yang terkenal itu. Semoga dengan resep dibagikan nanti bisa menambah menu makanan kalian sehari-hari. Oke, kita mulai saja ya guys. Cekidot. Video diawali dengan perjalanan ke Pasar Al-Mahirah. Namun karena pasar ini dekat dengan pantai Syekh Kuala, maka Kakak Yusuf akan membawa kalian menuju makam atau kuburan Syekh Abdur Rauf As-Singkil. Setelah itu Kakak Yusuf akan mampir melihat ombak pantai di sore hari. Informasi sekilas mengenai sejarah Syekh Abdur Rauf As-Singkili. Syekh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili lahir di Singkil Aceh pada tahun 1024 Hijriah atau bertepatan dengan 1615 Masehi. Dan beliau wafat di Kuala Aceh pada tahun 1105 Hijriah atau 1693 Masehi. Beliau adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Tengku Syekh Kuala. Dalam bahasa Aceh artinya Syekh Ulama di Kuala. Nama lengkap beliau ialah Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkili. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya diduga berasal dari Persia atau Arabia, yang datang dan menetap di Singkil Aceh pada akhir abad ke-13. Namun hal itu belum dapat dipastikan karena minimnya catatan sejarah keluarganya, serta tidak didukung nama keluarga yang mencirikan keturunan Arab ataupun Persia. Beberapa ahli berpendapat bahwa ia merupakan putra asli pribumi beretnis Minang pesisir di Singkil yang telah menganut agama Islam pada masa itu. Pendapat lain mengatakan beliau berasal dari etnis Batak Singkil beragama Islam yang tidak diketahui lagi marganya. Pada masa mudanya, ia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri. Ia kemudian juga belajar pada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh. Selanjutnya, ia pergi menunaikan ibadah haji. Dan dalam proses pelawatannya ia belajar pada berbagai ulama di Timur Tengah untuk mendalami agama Islam. Untuk berziarah di makam ini, para pengunjung perempuan mesti memakai telekung dan kain sarung. Agar pakaian yang dikenakan oleh pengunjung perempuan tertutupi dengan kain sholat apabila pakaian tersebut sedikit ketat dan membentuk badan. Setelah mampir ke makam Syekh Abdur Rauf As-Singkili, kemudian Kakak Yusuf mampir ke pantai untuk melihat ombak di sore hari. Ketika sore hari kegiatan di pantai Syekh Kuala ramai oleh para pengunjung. Para penjual makanan juga ikut serta meramaikan suasana di pantai Syekh Kuala ini. Oh ya guys, dahulu ketika tsunami daerah Syekh Kuala ini terkena dampak tsunami yang sangat parah. Karena daerah tsunami ini memang sangat dekat sekali dengan pantai. Sebab itu seperti yang kalian lihat di dalam video terlihat batu-batu gunung yang tersusun tinggi-tinggi sekali. Batu-batu itu merupakan salah satu program pemerintah Aceh yang disusun dalam mencegah ombak naik ke atas darat.
Sekarang ini para pengunjung dan juga pemancing duduk santai di atas batu-batu besar itu. Mereka menikmati keindahan ombak pantai dan menangkap ikan dari atas batu besar yang tinggi. Bagi kalian yang ingin melihat keindahan matahari tenggelam, mari kita lihat video berikut ini. Setelah puas melihat deburan ombak di pantai, Kakak Yusuf kembali pulang menuju Pasar Al-Mahirah. Pertama sekali Kakak Yusuf masuk ke area pasar ayam. Di pasar ayam ini bisa kita lihat berbagai ayam dan bebek yang masih hidup. Para pembeli bisa saja memilih membeli ayam yang masih hidup atau ayam yang sudah disembelih. Pembeli juga bisa memilih ayam yang belum dipanggang atau yang sudah dipanggang. Harga ayam atau bebek di Pasar Al-Mahirah ini juga terjangkau karena pembeli bisa saja menawar sebelum membeli ayam atau bebek yang mereka inginkan. Oke guys, sekarang Kakak Yusuf ingin berbagi resep kuah itik atau gulai bebek masakan khas Aceh. Gulai itik adalah gulai bebek khas dari Aceh. Gulai ini berbahan dasar bebek kampung yang diolah sedemikian rupa sehingga empuk dengan racikan bumbu khas Aceh yang rumit dan komplit, dan menghasilkan cita rasa yang berbeda. Gulai bebek yang terkenal di kalangan masyarakat Aceh adalah gulai bebek buatan daerah Biren. Karena bumbunya yang sangat kental dihasilkan dari perasan santan kental. Bumbu lengkap kuah itik khas Aceh adalah sebagai berikut. Setengah ekor bebek packing,
1 sendok makan kelapa gongseng, segenggam daun temuru, 200 ml santan, garam dan gula secukupnya, minyak untuk menumis bumbu secukupnya, 1 biji kentang dipotong-potong panjang dan besar. Bumbu halus yang diperlukan adalah 2 sendok makan ketumbar, setengah sendok makan merica bubuk, 1,5 sendok teh jintan, 1 sendok teh adas manis, 3 butir kapulaga putih, 1 butir pekak, setengah biji pala, 3 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 cabai merah besar, 1 senti kayu manis, setengah sendok makan kunyit bubuk, 1 senti jahe, 3 biji kemiri, 1 batang serai. Cara membuat kuah itik khas Acehnya. Bakar bebek sampai keluar lemaknya. Haluskan bumbu lalu tumis sampai wangi. Potong-potong bebek sesuai selera. Masukkan ke dalam tumisan. Beri garam dan gula sesuai selera. Tuang santan kemudian masak sampai berminyak. Setelah itu tambahkan kentang. Masak sampai kentang empuk. Gulai bebek biren siap dihidangkan. Selamat menikmati. Makan dengan nasi panas dan ditambah acar lebih nikmat lagi. Oh ya guys, resep bebek biren itu bisa juga kalian ganti dengan ayam kampung ya. Baiklah sobat-sobat semua, resep bebek atau ayam gulainya sudah Kakak Yusuf bagi dengan kalian semua. Sekarang mari kita kaitkan video kali ini dengan ilmu psikologi. Mungkin ilmu yang pertama yang dapat kita kaitkan adalah mengenai budaya dan adat setempat ketika mengunjungi makam ulama. Telah disebutkan bahwa makam Syekh Abdur Rauf As-Singkili ini merupakan salah satu makam ulama yang paling banyak dikunjungi. Para pengunjung itu ada yang berasal dari dalam Indonesia sendiri maupun dari luar negeri. Seperti pengunjung dari Malaysia, Singapura dan Brunei. Oleh karena itu, para pengunjung hendaknya mengikuti peraturan lokal setempat ketika berkunjung. Seperti mengambil wudhu sebelum berziarah ataupun memakai kain sarung untuk para pengunjung perempuannya. Dalam ilmu psikologi bagi individu yang bisa mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan berarti individu tersebut merupakan pribadi yang disiplin dan tidak suka melanggar hukum. Cenderung menghormati orang lain. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Sedangkan individu yang tidak mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan maka individu itu memiliki pribadi yang suka memberontak dengan keadaan ataupun situasinya di saat itu. Ilmu yang kedua, jika kalian mengalami stres maka pergilah menikmati keindahan alam ciptaan Allah. Dengan kalian menikmati pemandangan alam. Seperti melihat indahnya matahari terbenam dan mendengar suara deburan ombak, maka beban pikiran kalian dapat berkurang dan jiwa kalian sedikit lebih tenang. Setiap orang memiliki cara sendiri untuk membuat dirinya tenang dalam menghadapi beragam masalah dalam hidup. Banyak orang bahkan memilih untuk pergi ke pantai ataupun wisata air terjun demi sekadar melepas penat. Ternyata mendengar suara alam bisa membuat seseorang lebih tenang dan nyaman. Suara alam dan lingkungan yang hijau telah lama dikaitkan berhubungan dengan relaksasi dan kesejahteraan manusia selama ratusan tahun yang lalu. Contohnya seperti suara ombak, kicau burung, serta hembusan angin ke pohon dipercaya bisa menenangkan pikiran manusia. Para psikolog bahkan menggunakannya sebagai terapi agar tidur lebih nyenyak dan berkualitas. Orville Buxton beliau adalah profesor dari Pennsylvania State University. Beliau menuturkan bahwa suara gemericik air bisa memengaruhi pikiran seseorang agar tetap tenang, nyaman, dan tidak khawatir dengan keadaan. Suara alam bisa menenangkan. Sebagian orang menyukai suara hujan, karena bisa lebih rileks dan membuat tertidur lebih cepat. Ini bukan rahasia dan banyak orang menggunakan trik ini untuk membuat mata mereka terpejam. Di sisi lain, karena terlalu rileks,
Kita juga akan merasa kesulitan bangun ketika sedang terjadi hujan di luar. Terlebih ketika suhu menjadi lebih dingin. Tak semua suara bising mengganggu. Misalnya saja deburan ombak. Ternyata karakteristik suara lebih penting dari volume dalam membuat tubuh dan pikiran rileks. Suara alam seperti debur ombak juga bisa menenteramkan jiwa. Profesor Orveu Buxton menerangkan suara ombak dapat membantu kita mencapai kondisi meditasi, serta terbukti menyembuhkan dan menguatkan otak. Suara alam menyembuhkan stres. Suara ombak ini dikombinasikan dengan aroma laut dan langit biru, di mana kombinasi ketiganya menjadi obat untuk menyembuhkan stres. Selain itu, mendengarkan suara alam bisa menenangkan dan mengangkat suasana hati, menenangkan saraf dan mengurangi rasa sakit. Mendengarkan suara alam tidak harus dilakukan dengan cara pergi ke alam langsung, tetapi bisa dilakukan dengan mendengarkannya lewat perantara teknologi, seperti mendengar di YouTube atau aplikasi serupa. Terima kasih guys. Sampai jumpa lagi.